Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Kali ini aku bakalan ngejelasin tentang apa sih perbedaan antara pemikiran filsuf barat dengan pemikiran filsuf Islam atau Timur. Setelah ini aku bakal ngasih beberapa gambaran atau review tentang beberapa filsuf barat dan Islam biar kalian bisa cari tuh perbedaannya. Check this out. Filsuf barat. Yang pertama yaitu Thales. Thales mengemukakan bahwa semuanya itu berasal dari air. Menurutnya air adalah segala-galanya dan itu pokok dan dasar dari segala yang di alam semesta. Dan Simon Petrus mengatakan bahwa berkat kekuatannya, air mampu menampilkan dirinya yang mantap dan tidak terbinasakan. Dan menurut Thales sendiri, semua bahan makanan itu mengandung air, dan manusia tidak bisa hidup tanpa air. Yang kedua yaitu Anaximandros. Dia memiliki pemikiran bahwa segala yang berasal dari apeiron akan kembali ke apeiron lagi. Menurut Anaximandros, pemikiran Thales tentang semuanya berasal dari air tidak dapat dibenarkannya, karena menurutnya prinsip tidak dapat berlawanan dengan sesuatu. Kenyataannya, air berlawanan dengan api, maka Anaximandros menyatakan bahwa prinsip dasar itu seharusnya mendalam dan tidak dapat dilihat dengan panca indera. Yang ketiga yaitu Herakleitos. Dia menyebutkan bahwa semuanya itu berasal dari api yang mudah bergerak. Tidak ada yang tetap, semuanya senantiasa bergerak. Yang ada bukanlah being, tapi becoming. Tidak ada yang boleh menyebutnya ada, tetapi menjadi. Yang terakhir yaitu Pythagoras. Menurutnya, alam ini tersusun dari angka-angka. Ada matematik, ada susunan, dan ada kesejahteraan. Kemudian filsuf Islam. Yang pertama yaitu Al-Kindi. Dia menyebutkan bahwa tujuan dari mengenal atau belajar filsafat adalah agar mengetahui dan mengamalkan segala kebajikan dan kebenaran. Menurutnya, filsuf yang paling sempurna dan paling mulia adalah ilah atau Allah atau Tuhan. Menurutnya, karena ilah atau Allah itu adalah zat yang pertama, yang paling mulia, dan yang mendahului sebelum zaman. Yang kedua yaitu Ar-Razi. Menurutnya, filsafat memiliki 5 doktrin. Yang pertama yaitu Tuhan, yang kedua jiwa universal, yang ketiga materi pertama, yang keempat ruang absolut, dan yang terakhir yaitu zaman absolut. Untuk mencapai 5 doktrin tersebut, perlunya 5 aspek untuk kemaujudan itu. Yang pertama yaitu perlunya pemahaman bahwa setiap materi itu terdapat suatu susunan. Lalu yang kedua berkaitan dengan ruang, maka dari itu perlunya ruang atau tempat. Lalu yang ketiga, pergantian bentuk itu terkait dengan waktu. Maka dari itu terdapat kelebihtuaan atau kelebihmudaan, ada yang lama dan ada yang baru. Yang terakhir yaitu adanya hukum atau pedoman. Ini terkait dengan pencipta atau yang lebih mengetahui. Nah, setelah kita memahami atau mengetahui review singkat yang telah dibahas tadi, kita dapat mengambil celah atau apa sih perbedaan yang dapat kita tarik di sini. Filsafat barat lebih mengarah ke apa yang sudah ada, apa yang sudah diciptakan, dan itu lebih ke menjadikan prinsip apa yang telah ada. Jika filsuf Islam lebih mencondong ke arah penciptaannya, yang menjadikan material itu ada, bagaimana cara dia terbentuk, dari mana dia terbentuk.